Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV, ayah bunda yang tentu saja di dalam bulan Ramadan ini kita hendaknya menyisihkan waktu kita untuk menggali kisah-kisah teladan yang bisa menjadi pengingat untuk kita bagaimana di dalam bulan Ramadan ini bisa memaksimalkan melakukan banyak kebaikan. Di dalam Islam banyak dicatatkan nama-nama sejumlah muslimah yang terukir indah karena perjuangannya, pengorbanannya, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai yang luar biasa, kemudian bisa kita contoh, kita jadikan pesan kebaikan bagi anak-anak kita, anak-anak perempuan di sekitar kita. Salah satunya adalah Ummu Ad-Dahdah. Beliau adalah istri dari Abu Ad-Dahdah. Disebutkan di dalam hadis tentang Abu Ad-Dahdah ketika dia menyerahkan kebunnya dengan ikhlas. Jadi dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, suatu saat turun sebuah ayat yang menyampaikan kepada para sahabat, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Abu Ad-Dahdah Al-Ansori berkata, wahai Rasulullah, apakah Allah menginginkan pinjaman dari kita? Rasulullah SAW bersabda, benar wahai Abu Ad-Dahdah. Abu Ad-Dahdah pun berkata, berikanlah tanganmu kepadaku, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan tangan beliau kepadanya, lalu dia berkata, sungguh aku telah meminjamkan kebunku untuk Robku. Jadi Abu Ad-Dahdah ini tinggal bersama keluarganya, tentu saja bersama Ummu Ad-Dahdah dan anak-anaknya di dalam kebun, di dalam sebuah kebun yang berbuah kurma seperti itu. Jadi setelah dia menyampaikan kepada Rasulullah bahwa dia akan memberikan kebunnya, dia bersegera pulang menemui istri dan anak-anaknya. Dia memanggil istrinya, wahai Ummu Ad-Dahdah. Istrinya pun menjawab, aku memenuhi panggilanmu wahai Abu Ad-Dahdah. Keluarlah, kata Abu Ad-Dahdah, karena aku telah meminjamkan kepada Robku. Yang dimaksud oleh Abu Ad-Dahdah adalah dia telah meminjamkan kebun yang mereka tempati. Dalam riwayat yang lain kemudian disebutkan bahwa Ummu Ad-Dahdah mengatakan kepada suaminya Abu Ad-Dahdah bahwa perniagaanmu telah menghasilkan keuntungan, wahai Abu Ad-Dahdah. Artinya apa? Seorang Ummu Ad-Dahdah mendukung suaminya ketika suaminya menyedekahkan harta yang mereka miliki. Dia kemudian memindahkan barang-barangnya dan juga mengajak anak-anaknya keluar dari kebun tersebut. Dan sesungguhnya kemudian Rasulullah SAW bersabda, betapa banyaknya pelepah pohon-pohon besar milik Abu Ad-Dahdah di surga. Jadi dikabarkan oleh baginda Rasulullah, sedekah yang diberikan oleh Abu Ad-Dahdah itu digambarkan seperti betapa besar dan banyaknya pelepah-pelepah dari pohon-pohon besar kebun Abu Ad-Dahdah. Ayah bunda, ibu-ibu, para perempuan, kita semua harus mengambil pelajaran dari Ummu Ad-Dahdah. Dia seorang istri yang menempati sebuah kebun bersama anak-anaknya. Ketika suaminya mengatakan bahwa kebunnya akan disedekahkan, dia tidak menolak atau memprotes atau dengan mengatakan jangan diberikan semua kebunnya, tinggalkanlah untuk kita sedikit bersama anak-anak kita. Tetapi dia bahkan mengungkapkan kepada suaminya, perniagaanmu telah menghasilkan keuntungan, wahai Abu Ad-Dahdah. Dia tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidaksukaannya atas keputusan yang diambil oleh suaminya. Dia malah menghibur dan juga memberikan semangat kepada suaminya bahwa apa yang dilakukan suaminya sebagai sebuah perniagaan yang mendatangkan keuntungan. Nah, tentu hal seperti ini perlu kita camkan. Para ibu di setiap keluarga, peran kita untuk mendukung para suami kita.
Kita kuatkan mereka di dalam upayanya untuk mencari nafkah, sekaligus kita kuatkan langkahnya untuk bisa bersedekah. Dia seperti Ummu Ad-Dahdah tadi. Dia memberikan kekuatan kepada suaminya untuk beramal sholih dan memberikan kabar gembira kepada suaminya. Dan itu semuanya tentu saja dilandasi kesadaran tentang betapa besarnya ganti yang akan diberikan oleh Allah ketika kita dengan ikhlas memberikan sedekah kita. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 96 diingatkan kepada kita semuanya, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Inilah yang menjadi satu dasar bagaimana seorang istri seperti Ummu Ad-Dahdah memberikan penguatan kepada suaminya, memberikan kabar gembira yang tentu kemudian akan menjadi contoh bagi anak-anaknya tentang ketulusan, tentang keikhlasan untuk bersedekah dan meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di tangan kita itu akan lenyap. Tetapi ketika sebagiannya kita berikan sebagai sedekah, insya Allah sedekah itu akan kekal di sisi Allah sebagai pahala yang kemudian diberikan kepada kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita terus bisa menyemangati keluarga kita untuk mau menyisihkan sedikit kekayaan, harta, benda yang kita miliki, rizki yang kita miliki untuk disedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan dan itu adalah sebuah kebaikan, tentu akan dilipat gandakan nilainya ketika kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.